Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Shaina Putriyanti Aurelia. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memberi contoh cara untuk menggambar grid dan juga level di Autodesk Revit ya. Oke, sebelum kita mulai, biar saya jelaskan dulu apa itu grid dan juga level di yang saya maksud gitu ya. Nah, jadi grid itu dalam konteks gambar kerja arsitektur gitu ya. Nah, atau gambar kerja bangunan. Jadi grid itu adalah garis bantu atau ya garis bantu yang menunjukkan keberadaan dari struktur di gambar kalian gitu ya. Nah, contoh dari grid itu adalah garis-garis ini. Nah, ini merupakan garis. Nah, ini merupakan garis grid gitu ya. Nah, ini tuh berada di strukturnya. Ini merupakan struktur kolom. Jadi berada di memotong struktur kolom gitu ya. Nah, sebagai contoh ini ada di grid 5. Nah, misalkan kolom yang ini ada di grid 5 dan juga grid B. Jadi kolom ini merupakan kolom 5B gitu ya, atau B5 kayak gitu. Jadi itu adalah grid kayak gitu ya. Jadi garis bantu yang menunjukkan atau memotong struktur dari gambar bangunan kalian. Sedangkan untuk level, nah level itu merupakan ketinggian ataupun elevasi dari bangunan kalian gitu ya, seperti ini. Ini merupakan level. Ada minus 0,6, 0,0, plus 4 dan juga plus 8 gitu ya. Ini juga plus 13,36. Nah, ini tuh menunjukkan ketinggian dari, untuk minus itu adalah yang di bawah tanah, berarti karena dasarnya itu 0,0 berarti tanah atau lantai 1. Sedangkan yang di bawah tanah itu biasanya slope gitu ya, kayak gitu. Kalau enggak muka tanahnya yang minus 0,6, lalu lantai satunya berarti naik sedikit di elevasi 0 gitu. Itu disesuaikan aja dengan rencana kalian gitu, rencana gambar kerja kalian. Nah, itu merupakan pengertian dari grid dan juga level. Oke, kita langsung aja mulai menggambar di Revit gitu ya. Oke, karena ini berarti kita pilih yang struktur aja, karena kayak yang tadi saya bilang, grid dan level itu untuk memotong struktur gitu ya. Oke, kita struktur. Yang pertama, saya nunjukin dulu cara untuk menggambar grid gitu ya. Oke. Nah, untuk menggambar grid itu, di sini kalian di toolbar arsitektur maupun struktur akan ada ini toolbar untuk grid gitu ya. Nah, kalian klik aja, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada beberapa opsi. Ada line, start and radius arch, center and arch, pick line, dan juga multi segment grid. Nah, ini tuh perbedaannya saya tunjukin satu-satu. Untuk yang line dulu. Line itu kalian kalau mau bikin grid secara manual dari awal gitu ya. Caranya kalian klik, lalu kalian tarik mouse kalian, lalu di tempat yang mau kalian akhiri gitu ya, panjang ininya kalian klik lagi kayak gini. Jadi di drag gitu ya, kayak gini. Nanti otomatis muncul notasinya ini 1.
kayak gitu. Nah, kalian bisa manual kayak gini, kayak diklik-klik terus gini, maupun ada cara lain yaitu pakai di copy gitu ya, atau disalin. Caranya kalian klik line-nya, lalu klik yang copy ini, lalu klik endpoint-nya, lalu kalian tarik misalkan mau ke atas ataupun ke bawah. Nah, jangan lupa multiple-nya diklik, ini harus diklik. Lalu yang constraint, kalau constraint itu kalau misalkan kalian mau lurus gitu ya garisnya, kalau ini, nah ini kan bisa ke kiri kanan gitu ya. Kalau constraintnya diklik, ini nggak akan bisa ke kiri gitu ya. Nah, paling kalau ke kiri pun jadinya kayak gini gitu. Oke. Lalu ini untuk jaraknya kalian sesuaikan dengan struktur denah kalian gitu. Ini saya ngasal aja untuk jaraknya ya, untuk contoh saja kayak gini misalkan. Nah, udah ada 4, saya bikin yang ke samping 4, lalu ke atas misalkan kalian ke grid lagi, line misalkan tarik dari atas ke bawah kayak gini. Nah, untuk grid ke samping dan ke bawah itu kan beda ya notasinya. Ini menggunakan huruf, ini angka. Nah, kalian bisa ubah, misalkan karena ini udah kebanyakan gitu, saya yang hurufnya yang ke bawah gitu, misalkan kalian tinggal ubah aja, double klik lalu jadi A, nah, kayak gini misalkan. Lalu kita copy lagi, nah kayak gini. Nah, jadi nanti ininya menyesuaikan dengan awalan grid yang kalian buat. Jadi ini menyesuaikan yang A, B, C kayak gitu. Oke, itu untuk yang lain. Lalu yang selanjutnya itu ada yang arch ya, yang start and radius arch dan juga center end. Ini sama aja sebenarnya. Jadi dua ini tuh untuk membuat grid yang melengkung. Nah, sedangkan bedanya itu kalau yang start end itu kalian mulainya dari titik awal. Jadi saya contohin aja ya kayak gini. Misalkan kalian klik awalnya di sini, lalu akhirnya di sini misalkan. Nah, jadi ininya kalian bisa sesuaikan radiusnya gitu, ya radius ataupun jari-jarinya gitu. Ini kalian yang tarik-tarik sendiri gitu, mau berapa, misalkan segini. Oke, nah jadi muncul nih untuk grid yang melengkungnya. Sedangkan yang satu lagi ke grid, lalu yang center and arch itu kita mulainya dari tengah atau dari dari titik tengah lengkungnya. Jadi misalkan saya klik di sini, nah jadi ininya kayak gini. Jadi dari tengah lingkaran kan ya, kalian bisa lihat tuh garis bantu lingkarannya. Jadi dari tengah, lalu misalkan saya klik yang selanjutnya di sini. Nah, ini untuk titik awal. Lalu kalian kayak gini, misalkan klik lagi di sini. Ini untuk titik akhirnya. Nah, jadi kalian tentukan dulu radius atau jari-jarinya untuk yang center ini kayak gitu. Jadi udah kebentuk nih grid dari yang melengkung selanjutnya gitu, yang center kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada yang ini dulu deh, multi segment itu untuk yang garis putus, bukan putus-putus, jadi kayak patah-patah gitu ya. Nah, kayak gini, jadi membentuk sudut. Nah, caranya itu kalian tinggal klik aja, misalkan di sini, lalu sini, saya kesini misalkan. Nah, ini kan sudut ya. Lalu kita finish edit mode. Nah, ini muncul gridnya kayak gini, muncul grid yang ini. Oke, kayak gitu.
Lalu yang selanjutnya ada yang pick line. Nah, untuk pick line ini agak berbeda dari yang lainnya, soalnya kan kalau yang ini kita gambar manual ya, satu-satu. Sedangkan untuk pick line ini dipakai kalau kalian udah punya gambar kerja kayak gitu. Misalkan kalian udah punya gambar kerja dari AutoCAD, lalu kalian masukin file AutoCAD kalian ke Revit, lalu kalian bisa otomatis gambar atau copy atau menyalin grid yang kalian udah buat di AutoCAD. Nah, saya contohin aja ya. Kita insert dulu, lalu pakai yang link CAD. Saya pilih ininya dulu. Oke, misalkan yang ininya kita default dulu aja ya. Kita open, lalu klik kanan yang zoom to fit. Nah, di sini adanya. Nah, kalian ini kan udah muncul nih, ini udah ada gridnya ya, yang tadi seperti yang saya tunjukin di CAD. Lalu kita ke arsitektur lagi, grid. Nah, yang pick line, kalian tinggal klik garis gridnya. Ini kan grid 1, garisnya yang ini kita klik. Nah, udah muncul, tapi munculnya di atas nih, di atas kayak gini. Kita klik dulu aja ya, misalkan segini, saya contohin. Nah, kayak gini. Nah, muncul kan di sini. Nah, kalau kalian mau edit lagi, boleh kayak ini. Misalkan ini huruf, ini angka, kita ubah lagi ke angka 8 gitu. Kalau 1 nggak akan bisa, soalnya yang ini kita udah pakai yang 1. Nah, ini kan 1. Sedangkan ini kalau kita mau 1 lagi, kemungkinan nggak akan bisa gitu. Nah, emang nggak bisa kan. Jadi ini kita misalkan ke 8. Nah, kita ubah lagi aja. Nah, kayak gini, kalian bisa ubah-ubah ya, kayak gini. Nah, terus satu lagi untuk yang ini kan, misalkan ini munculnya di atas ya tadi, sedangkan yang digambar CAD itu si notasi gridnya itu di bawah. Kalian mau pindahin, misalkan ya mau disamain, kalian bisa ini uncentang yang di kotak ini, lalu kita uncentang yang atasnya, sedangkan yang di bawah kita centang. Nah, ini kan ada kotak nih, kita centang. Nah, jadi muncul di bawah. Kalau kalian mau sesuaikan juga, misalkan ini terlalu atas, kalian mau sesuaiin lingkarannya di sini. Kita yang lingkaran ini, nih ada yang kecil ini, kita klik dan hold ya, ditahan kliknya, lalu di drag ke bawah, sesuaiin kayak ini. Nah, kayak gini. Jadi udah di bawah dan juga sesuai sama gambar kerja kalian gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi nanti tinggal diklik-klik aja gitu. Kalau untuk yang pick line di garis gridnya yang gambar kerja kalian kayak gitu. Nah, ada satu lagi sebetulnya, yaitu dengan mengimpor maupun menghubungkan file gambar kerja Revit. Kan ini dari AutoCAD. Nah, kalau kalian udah punya gambar kerja Revit, bisa kalian gunakan juga. Kita contohin aja ya, langsung kita ke insert, kita link Revit. Nah, ini sebentar ya, ini loading. Oke, di mana tuh zoom to fit? Nah, di sini kita pindahin aja ya, soalnya ini agak menyatu sama yang contoh tadi. Kita klik dulu, lalu move biar nggak pusing. Oke. Nah, di sini misalkan. Oke. Nah, caranya kalian kalian ke collaborate ini, lalu copy or monitor, lalu select link, kalian pilih gambar yang ininya. Oke. Nah, kalian sebenarnya di sini tuh bukan
cuma bisa menyalin atau mengcopy grid aja. Nah, di sini ada level, grid, kolom, lalu dinding dan juga lantai. Kalian bisa mengcopy ini semua gitu ya sebenarnya. Tapi sebagai contoh saya contohin yang grid dulu aja karena di sini saya akan menunjukkan cara menggambar grid kan ya kepada kalian. Oke, kita cancel aja. Nah, caranya itu dengan kalian klik yang copy ini, lalu kalian klik garisnya kayak tadi aja, kayak yang gambar di AutoCAD. Misalkan ini agak ketumpuk ya, saya pilih yang sebelah sini misalkan. Nah, kita klik ini. Nah, ini kan muncul nih gambar ini. Itu tuh artinya gridnya udah ke copy. Nah, misalkan saya copy yang ini lagi, ini juga. Nah, kayak gini. Lalu kita klik. Lupa ininya di multiple-nya diklik. Jadi kalau tadi berarti cuma satu ini aja yang ke copy. Kalau multiple-nya diklik, kalian kayak gini. Oke, lalu kita finish ya ini. Nah, biar kita kan nggak tahu ya, ini nggak terlalu kelihatan udah ke copy atau enggak, itu bisa di kalian ketik VV di keyboard kalian, VV. Nah, lalu repeatedly-nya diklik, lalu ininya diencentang. Kita oke. Nah, jadi ini yang tadi yang saya copy kan. Nah, ini udah ada ini. Ini berarti udah berhasil ke copy. Kayak gitu ya. Kita munculin lagi. Repeatedly. Oke. Nah, yang ini, yang kan tadi yang 3 ini. Kayak gitu ya. Jadi untuk yang grid itu ada beberapa cara untuk membuat grid gitu ya. Nah, untuk yang level itu kan kalau grid di tampak atas ya. Jadi bisa menggunakan yang struktural plan. Ini untuk level 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk level itu kita mainnya di elevation. Bebas bisa pilih yang east, north, south ataupun west. Saya pilih yang east misalkan. Nah, di sini udah ada 2 level 1 dan level 2. Nah, caranya ke arsitektur dan struktur lagi, bisa pilih yang mana aja, lalu ke level. Nah, ini caranya ada 2. Yang satu menggunakan line sama kayak grid tadi ya, jadi kita gambar manual kayak gini. Nah, ini level 3 karena udah ada level 1 dan 2 ya. Nah, kayak gini. Ataupun di copy, bisa kayak tadi copy, ini klik. Nah, ya kayak gini. Maupun yang satu lagi caranya itu pakai pick line. Berarti kalau pick line sama kayak grid tadi, yaitu kita pakai gambar kerja kita yang udah ada gitu ya dari CAD. Nah, misalkan kita ke insert, kita masukin lagi gitu ya gambar CAD yang kita link CAD. Nah, ini pakai potongan berarti ya kalau untuk level. Kita open. Nah, ini kan di sini. Oke, biar ini aku tunjukin dulu aja caranya. Berarti ke arsitektur lagi, level, lalu pick line, kalian klik line ininya kan, ini ya, yang ini tuh level 0 kan, atau lantai 1, garisnya ini, klik kayak gini. Nah, ini kan ininya masih terhubung ke yang ini, ke level yang awal kita buat. Nah, jadi si ketinggiannya juga mengikuti level 0-nya di sini. Berarti level ini tuh mengikuti lanjutan dari level 0 ini. Kalau misalkan kalian mau sesuaiin
sama 0,0, jangan diubah, lebih baik pindahin gambar kerjanya. Jadi misalkan ini, oke, jangan dihapus saja. Nah, gambar kerjanya kita klik. Oke, kita klik, lalu ininya kita klik dulu biar bisa kita nggak kekunci gitu ya gambarnya. Nah, ini lalu kita klik move. Nah, untuk level 0 berarti ini level 0 kita sorry. Oke, ini kita move untuk level 0. Ini kita hapus dulu deh. Bentar. Oke, kita move. Nah, biar ininya endpointnya tadi nggak kelihatan gitu ya. Endpoint kita ini, lalu kita pindahin ke level yang 0 ini. Sorry. Nah, jadi level satunya udah di 0,0 kayak gini. Nah, ini kalian level 2 nya kan harusnya ketinggian 4 ya, bisa diubah aja ininya, nanti otomatis berpindah sesuai. Nah, kayak gini, ini 8 misalkan mau disamain. Oke, kayak gitu ya untuk level 11,36. Nah, jadi kayak gini untuk level, bisa di klik maupun digambar manual gitu ya dari sini. Oke, mungkin seperti itu untuk cara menggambar grid dan juga level di Revit. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.